bagusnya program ini gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya yang mendaftar misalnya 290 mendaftar semua, kemudian yang keterima semuanya itu ya syukur alhamdulillah gitu ya. Jadi kita nggak tahu sih berapa berapa proporsi yang akan diberikan untuk masing-masing politeknik, tetapi sepanjang kita mau berusaha dan berdoa, insya Allah nanti rezeki itu akan datang kepada kita seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, karena dengan sehat kita akan bisa beraktivitas dengan leluasa dan mencapai semua mimpi dan impian kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari atas arahannya. Baik, untuk menyikat waktu, kita lanjutkan saja untuk acara sesi informasi untuk ISMA edisi vokasi oleh Ibu Tiara. Ibu Tiara, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Neni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kurnia Eka Sari sebagai Wakil Direktur 1, yang kami hormati Ibu Hilda Cahyani, Ketua KUI Polinema kami, juga Ketua ISMA Vokasi Indonesia, yang kami hormati juga para Ketua Program Studi. Di sini juga ada Pak Kunstain, Pak Ardian, dan mahasiswa-mahasiswa kami yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Tiara sebagai PIC dalam program ISMA Vokasi di Polinema. Jadi hari ini ya kita akan ngabuburit online gitu. Saya yakin mahasiswa-mahasiswa, adik-adik mahasiswa di sini nih pasti punya banyak pertanyaan ya, mungkin yang sudah mengetahui dan bersemangat nih untuk mendaftar pada program ISMA Vokasi, khususnya yang Polinema ya kita. Kemudian saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, mungkin sudah banyak yang mengetahui apa itu ISMA ya, tapi di sini ISMA itu ada dua, yang kita adalah ISMA Vokasi karena memang memiliki perbedaan yang signifikan dengan ISMA yang sarjana. Karena ISMA Vokasi ini kita di sini adalah tagline-nya Learning in Collaboration with Industry, di mana memang mahasiswa itu tidak hanya melakukan pertukaran pelajar, kemudian berkuliah di kampus, mengikuti kelas gitu ya, tapi mereka juga akan melakukan magang di industri yang berkolaborasi dengan kampus-kampus mitra tujuan adik-adik nantinya. Nah, kenapa sih harus ikut program ISMA edisi vokasi ini? Tadi sudah dijelaskan Bu Sari ya, bahwa memang banyak sekali manfaat untuk adik-adik mahasiswa, khususnya untuk meningkatkan kemampuan, soft skill, ya, juga keahlian gitu. Nah, yang paling penting adalah juga bagaimana bisa international networking nih. Nah, nanti adik-adik bisa memiliki pengalaman international exposure, di mana nanti program ini juga merupakan salah satu implementasi MBKM. Ya, mahasiswa di-encourage oleh pemerintah kita untuk berkegiatan di luar kampus. Nah, ini juga salah satu dari fokus capaian program atau IKU 2 gitu ya, di mana mahasiswa disarankan atau di-encourage untuk memiliki kegiatan di luar kampus selain perkuliahan. Nah, bagaimana nantinya mahasiswa setelah mengikuti ISMA edisi vokasi ini dapat memiliki skill ya, di mana itu di sini bisa dilihat digitalization, kemudian analytical thinking, leadership-nya juga akan terasah, kemudian international networking, dan juga ini menjadi salah satu added value ya kepada masing-masing pribadi adik-adik mahasiswa untuk nantinya bisa bersaing dalam kerjaan gitu ya, pada future karirnya adik-adik mahasiswa. Nah, di sini ada 3 nih skema yang bisa dipilih oleh adik-adik mahasiswa, yaitu yang pertama ada program pengalaman industrial, di mana dalam program ini adik-adik mahasiswa itu full 6 bulan itu bermagang ya, berkegiatan magang di industri yang bermitra pada universitas yang dituju. Kemudian yang ada skema B, yaitu pembelajaran industrial berbasis kelas. Jadi ada kelas dan juga pengalaman di industri. Kita bisa bilang ini adalah kegiatan 50-50. Di kelas juga ada perkuliahan, kemudian di magang juga ya di industrinya. Kemudian ada skema yang ketiga, yaitu yang ini full di kelas, tapi nanti materi-materi yang diberikan di universitas tersebut adalah materi yang sudah disesuaikan atau disinkronisasi dengan kebutuhan dari industri. Jadi memang tetap kolaborasi dengan industrinya itu sangat kuat ya dalam program ISMA for Vocational Student ini. Nah, ini ya buat yang ingin tahu
saya eligible apa tidak gitu ya. Nah, kalau saya yakin adik-adik mahasiswa di sini yang sekarang berada di diploma 3, program diploma 3 atau diploma 4, itu kalau diploma 3 ini yang bisa mendaftar saat ini adalah di semester 4. Jadi adik-adik yang di diploma 3 semester 4 bisa mendaftar. Kemudian kalau adik-adik yang berada dalam program studi D4 atau sarjana terapan ini bisa mendaftar. Misalnya sekarang sedang berada di semester 4 dan semester 6 bisa ikut mendaftar. Untuk semester 4 nih sangat diuntungkan ya, kalau misalnya tahun ini belum berkesempatan, bisa tahun depannya lagi ikut lagi. Gitu. Kemudian mahasiswa ini nantinya akan kami bantu untuk mendaftar di website atau laman ISMA Vokasi. Kemudian yang harus atau kita butuh sangat perhatikan gitu ya, persyaratan kemampuan bahasa Inggris yang memang sangat semua ini karena kita keluar negeri dan berbahasa Inggris, pastinya kita harus memperhatikan English proficiency apa yang kita miliki atau sertifikat tes English apa yang kita miliki gitu ya. Kalau adik-adik TOEFL atau IELTS itu sedikit mungkin agak lebih berat ya dan mungkin belum terjangkau, kita encourage untuk ikut TOEIC atau Duolingo. Nah, nanti di sesi setelah ini juga akan disampaikan oleh Mas Barik ya, Duolingo, TOEIC juga. Kemudian ini kita bisa nanti tahu informasi-informasi mengenai bagaimana cara ikut TOEIC, IELTS atau Duolingo dan TOEFL ini. Kemudian kualifikasi akademik yaitu minimal IPK 3 dengan skala 4 yang dibuktikan dengan transkrip. Nanti transkripnya dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih yang dicakup dalam pendanaan? Nah, ini apa yang dikasih gitu ya? Bisa dilihat di sini semua komponen ya full, namanya ini adalah full scholarship. Jadi semua beasiswa itu ditanggung oleh LPDP gitu ya. Ada uang kuliah, kemudian ada transportasi, biaya visa, kemudian biaya hidup, termasuk akomodasi juga, makan minum adik-adik di luar negeri nantinya gitu ya. Kemudian PCR, karantina, dan juga ada dana kedaruratan nih. Jadi memang mencakup semua komponen yang ditanggung gitu ya. Kemudian, nah ini rencana timeline yang terbaru adik-adik mahasiswa. Mungkin ada yang pernah ikut di Road to Grand Launching atau mungkin sudah pernah ada yang ikut Grand Launching-nya ISMA Vokasi gitu ya. Tapi ini rencana timeline yang terbaru, kita sekarang berada di sini ya. Mahasiswa sudah bisa mendaftar ke laman ISMA. Sebenarnya bukan tanggal 1 nih, tapi dimajukan dari tanggal 27 sampai 21 Mei. 27 sampai 1 Mei, ada 2 tahapan. Ya, ada 2 tahapan di mana nanti tanggal 27 sampai tanggal 1 Mei kita minta adik-adik untuk membuat akun terlebih dahulu. Jadi formnya itu hanya sebatas form mengupload KTP dan foto gitu ya untuk secure akunnya adik-adik gitu. Nah, kemudian di tanggal 1 sampai tanggal 21 Mei ini adik-adik bisa melengkapi dokumen-dokumen yang diminta. Misalnya contohnya ya seperti English Proficiency Test-nya ya, sertifikatnya seperti itu. Mungkin ada yang belum ikut kemudian perlu waktu untuk mendapatkan sertifikatnya. Ya, ini sampai tanggal 21 Mei. Jadi ada kabar baik ya buat kita semua Jadi tanggal 27 sampai 21 Mei ini kita bisa dalam masa pendaftaran. Kemudian setelah mendaftar ini kira-kira pengumumannya tanggal 31 Mei sampai 3 Juni adik-adik ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada berarti kalau misalnya nanti sudah ada pengumuman, kita akan penetapan apakah adik-adik memang diberangkatkan ya atau tidak, itu nanti pada yudisium, kemudian nanti pelaksanaannya itu pada tanggal 1 Agustus atau sampai semester depan gitu intinya. Oke, jadi saya lanjut ke negara-negara PTLN Mitra. Di sini adik-adik bisa lihat Jermani, Korea, Taiwan, Prancis, Turki, ya, Australia, Hungaria, Malaysia, Amerika juga, Irlandia dan Singapura mungkin ini kali ini tidak diikutkan ya. Kemudian ada United Kingdom. Untuk masing-masing negara ini pasti yang pertama
adalah bidang areanya apa saja gitu ya. Ada 10 bidang area yang ditawarkan nih. Yang pertama ada hospitality, tourism industry, engineering. Kalau kita lihat di sini banyaknya itu memang engineering ya, karena kita di bidang vocational gitu. Kemudian selain itu juga ada IT, business and management, accounting, marine and maritime, water management, agriculture, creative industry, dan public relation. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya saya berada di program studi bahasa Inggris untuk pariwisata, gitu ya. Nah, ini kan bahasa Inggris, jadi saya bisa kemana, Bu, gitu ya. Itu adik-adik bisa mendaftar pada satu irisan atau satu rumpun program studi yang adik-adik jalani sekarang, misalnya hospitality and tourism industry. Misalnya dari adik-adik yang berada di akuntansi bisa business and management atau accounting juga bisa gitu ya. Yang penting satu rumpun dengan prodi yang sekarang. Nah, ini adalah rekapan dari English proficiency atau yang diminta dari Universitas Mitranya adik-adik. Nah, kita bisa lihat memang IELTS masih nomor 1 di negara manapun ya. Kemudian disusul oleh TOEFL, TOEIC atau Duolingo. Tapi jangan khawatir, TOEIC dan Duolingo ini juga banyak institusi yang menerima gitu ya. Bisa di Australia, di Irlandia juga, di Korea gitu. Ini bisa kita pakai gitu. Oke, ini sekarang kita lihat. Ini mungkin yang juga sedang ditunggu-tunggu adik-adik ya. Universitasnya mana listnya gitu ya. Kemarin tuh banyak. Apakah sudah ada list-list universitas yang terdaftar dalam program ISMA Vokasi ini? Nah, ini di Australia, kalau kita lihat juga kebanyakan IELTS ya. Nah, tapi jangan khawatir, pasti ada. Gitu. Seperti TOEIC ini ya, di Phoenix Academy, kemudian ada Editcoin di Duolingo, ada TOEIC juga bisa menerima. Jadi kita memang sesuaikan dengan English proficiency test yang kita miliki itu adik-adik. Juga dengan bidang area yang sedang kita jalani gitu ya. Ada, nah ini macam-macamnya masih dari Australia. Saya percepat saja karena nanti juga pasti akan bisa dilihat oleh adik-adik yang mendaftar semua list-list universitas ini gitu. Yang sekarang kita lihat adalah apa sih yang mereka butuhkan ya, atau tes atau sertifikat apa yang mereka terima gitu sebagai persyaratan masuk dalam pertukaran pelajar ini. Nah, di sini di Taiwan ada Duolingo, IELTS, TOEIC juga mereka menerima gitu ya. Kemudian, nah ini ada di Inggris itu. Coventry University ini kabar baiknya juga menerima Duolingo. Ini juga bagus ya, banyak juga bidang area yang diterima gitu, yang bisa adik-adik daftar. Kemudian di sini juga ada Inggris masih, ada Nottingham. Di sini juga menerima semua, Bournemouth ya. Nah, ini Korea Selatan buat adik-adik yang berkeinginan atau memang tertarik ya dengan budaya Korea, apalagi dengan K-pop-nya, ya boleh silahkan mendaftar karena mereka juga banyak ya menerima bidang area seperti engineering, hospitality, ada di Daegu, ada di Ulsan. Nah, seperti itu kita bisa lihat mereka kebanyakan memang menerima ya Duolingo, IELTS, TOEIC dan TOEFL. Kemudian di Malaysia juga bisa ini dekat ya. Tidak ada UTM ya, engineering, hospitality semuanya menerima Duolingo dan IELTS. Nih di Hungaria dan Irlandia juga ya. Tuh kita lihat di Turki juga ada, di Prancis Université Polytechnique de France. Ini menerima semua juga, ini bagus. Kemudian ya untuk apa pemilihan semua universitas ini tergantung memang dengan minat adik-adik, tergantung dengan English proficiency yang dimiliki dan juga bidang areanya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tata cara pendaftaran ya, alur dan timeline-nya atau berkas apa saja yang memang dibutuhkan dalam pendaftaran. Gitu. Alurnya kalau dalam pendaftaran di Polynema gitu ya, kita punya 2 tahap. Yang pertama itu adalah seleksi dari prodi, jadi adik-adik yang berminat atau memang memiliki tadi ya, oh saya sudah memenuhi persyaratan, I am eligible ya to apply for this scholarship gitu. Jadi
nanti Kaprodinya akan memilih mahasiswa terbaik, adik-adik yang terbaik ini yang memiliki IPK minimal 3, kemudian memiliki kemampuan bahasa Inggris atau matkul bahasa Inggrisnya harus A, gitu ya, karena memang bahasa Inggris ini dan IPK itu adalah syarat utama. Gitu. Selain itu nanti ada berkas-berkas seperti misalnya adik-adik pernah memenangkan lomba atau pencapaian-pencapaian yang selama akademik maupun non akademik yang pernah dimiliki ya, yang pernah adik-adik punya, itu boleh juga disertakan kalau memang saya berkualitas, saya bisa memenuhi persyaratan gitu. Nanti Kaprodinya yang akan menominasikan adik-adik. Nah, nanti kalau sudah dinominasikan oleh Kaprodi, nanti adik-adik mahasiswa kami minta untuk mengisi Google Form yang akan kami sediakan. Jadi Kaprodinya yang akan menunjuk, oh kamu silahkan mendaftar gitu ya. Ini Google Form-nya, silahkan mendaftar. Nanti data itu akan langsung dikirim ke saya, akan saya terima. Paling lambat memang tanggal 27 April, yang dimana itu besok ya, tanggal 21. Ini pukul 21 maksud saya ya, malam, karena memang pendaftaran itu sebenarnya sudah dibuka malam hari nanti ya, dini hari jam 12 malam itu sudah dibuka pendaftaran untuk tahap pertamanya. Jadi kita keburu waktu juga. Jadi besok itu adik-adik silahkan, atau Kaprodi nanti akan menghubungi adik-adik, atau boleh bagaimana itu Kaprodi yang akan menominasikan gitu ya. Kemudian nanti setelah ada datanya, kami akan masukkan ke dalam WhatsApp grup pendaftar ISMA, atau nanti kita bilang nominasi ya, nominasi untuk program atau pendaftar ISMA ini. Dan akan kami bimbing untuk mendaftar di laman ISMA sampai tanggal 21 Mei itu, sampai selesai submitted dokumennya gitu ya. Selain itu, karena kami sudah punya nominasi dalam WhatsApp group, kami akan melakukan bimbingan teknis nih. Nah, ini kita rencananya, yang masih akan direncanakan, ini subject to changes ya, tanggal 29 April hari Jumat besok, entah mengenai menulis essay gitu ya, karena memang essay ini adalah salah satu yang dipersyaratkan dalam formulir atau dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran. Kemudian, nah, berkas apa saja? Yang pertama itu dalam tahap 1 tadi ya, seperti yang saya bilang, tahap 1 dari ada tanggal 27 April sampai tanggal 1 Mei ini, adik-adiknya perlu scan KTP dan foto saja. Gitu ya, foto formal silahkan pas foto gitu ya, untuk dibuatkan akunnya. Itu masih oke ya. Kemudian ada lomba akademik maupun non-akademik, baik regional, nasional, internasional, boleh gitu ya. Kemudian surat pernyataan diri bermaterai, surat pernyataan dari orang tua, dan ada form e-sign. Untuk surat-surat, kami nanti akan berikan template-nya. Jadi adik-adik yang sudah ternominasi, yang sudah memiliki akun, nanti kami akan berikan template surat-surat tersebut. Kemudian ada alur dan timeline-nya. Jadi nanti yang dilakukan atau pada laman ifosma.kemendikbud ya, nanti akan mungkin akan di-sharing, saya mungkin akan contohkan sedikit ya apa lamannya gitu. Lengkapi profil dasar terlebih dahulu tanggal 27 April sampai tanggal 1 Mei. Kemudian ini isi form pendaftaran ini sudah berubah ya, tidak lagi sampai tanggal 14 Mei, tapi sampai tanggal 21 Mei. Nah, ini akan ada kegiatan seleksi setelah itu. Oke, kemudian, nah ini bagi yang nantinya ternominasi, adik-adik apa saja gitu ya, setelah mereka apa saja dalam registrasi akun, misalnya dalam tahapan registrasi akun, itu diminta untuk memilih asal institusi, nama lengkap, name, email. Lebih baik memang sudah memiliki email institusi ya, polinema.ac.id. Saya rasa itu semuanya sudah punya gitu. Kemudian nomor telepon, password, nah kemudian isi profil dasar di sini. Apakah data mahasiswa, orang tua, capaian. Nanti ketika sudah tanggal 1, maka akan dibuka form pendaftaran. Yang pertama ada checklist profil dasar, apakah profil dasarnya sudah terlengkapi, gitu ya. Kemudian ada diminta untuk menulis esai. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya ini saya belum tahu juga apa gitu ya. Diisi langsung di sistem, tapi
tadi ada tips dan triknya ya dari beberapa kali coaching itu. Nanti adik-adik bisa tulis dulu di Word, kemudian nanti di copy paste ke dalam sistemnya. Kemudian ada kelengkapan utama yaitu transkrip, sertifikat bahasa orang tua. Nah ini ya memang sertifikat bahasa yang mungkin takes time, butuh waktu, maka diperpanjang sampai tanggal 21. Jadi memang dalam seminggu ke depan kita sudah mulai ambil tes. Kalau ada yang belum ya, sudah mulai ambil tes sehingga bisa langsung dapatkan skornya gitu ya. Nah, hal pendukung lain, konfirmasi, kemudian ini nanti ada rekomendasi dari PPTPV, kemudian seleksi administrasi dan seleksi wawancara, juga penetapan awarding, seperti itu. Oke, jadi apa yang perlu diperhatikan, ini ya tadi boleh dicatat, kalau mau lihat-lihat dulu di websitenya atau laman platform IFOSMA itu ada ifosma.kemendikbud.go.id, kemudian di situ nanti masih abu-abu ya, kalau nanti saya akan mungkin sedikit mendemokan gitu. Registrasi akunnya tanggal 27 April sampai 21 Mei ya, di sini masih belum diubah, isi profil dasar, kemudian isi form pendaftaran, dan di sini yang perlu diperhatikan juga, adik-adik itu masih bisa mengedit dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sampai tanggal 21 Mei gitu. Jadi jangan terlebih dahulu disubmit, karena kalau sudah disubmit sudah selesai registrasinya gitu ya. Jadi nggak bisa diedit-edit lagi. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi boleh diedit dalam atau selama masa pendaftaran itu. Jadi nanti ada tombol submitnya untuk kalau memang sudah benar-benar yakin semuanya terlengkapi dengan baik, baru bisa disubmit gitu ya. Jadi itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan teknis ya, kita bisa lakukan pada Q&A section. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Neni. Terima kasih banyak Bu Tiara. Waduh, lengkap sekali ya informasinya, jelas banget informasi mengenai apa sih itu ISMA, kemudian dilanjutkan dengan kira-kira berkasnya apa aja ya kalau teman-teman mahasiswa di sini pengen daftar di ISMA edisi vokasi ini. Lalu ada juga alur dan timeline. Nah, harus diperhatikan juga berkasnya apa aja, harus detail, harus lengkap, kemudian alur dan timelinenya itu jangan sampai terlambat. Begitu ya Bu Tiara ya? Iya, terima kasih banyak Bu Tiara sekali lagi. Baik, Bu Neni, boleh ya. saya tadi mau mendemokan gitu ya, ada. Oh boleh silahkan. Kasih tahu apa lamannya ya, laman Oh boleh dari silahkan. IFOSMA. Nah ini nanti malam ya pada jam 12 itu adik-adik bisa mendaftar di sini. Tapi ini masih abu-abu gitu. Kita pilih yang student gitu ya. Tapi nanti setelah sudah dinominasikan oleh kaprodinya gitu. Jadi itu saja. Saya rasa mungkin ya. Ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Tiara. Mungkin linknya nanti bisa dibagikan ya Bu Tiara. Mungkin akan kami bagikan nanti linknya untuk pendaftaran tersebut. Baik, acara selanjutnya yaitu sharing session dari Prodi Bahasa Inggris. Ya, jadi bagaimana sih apa saja yang sudah dilakukan di Prodi Bahasa Inggris ini. Nah, untuk lengkapnya kita berikan waktu kepada Ibu Siti Rohani selaku Kaprodi Bahasa Inggris untuk D4 Bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional. Kepada Ibu Siti Rohani dipersilakan. Terima kasih Bu Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you? I see a lot of names here, like 300 names, but only a few pictures, hanya sedikit fotonya. Oke, that's fine. Mungkin saya tidak akan lama ya. Sebenarnya sharing ini lebih ditujukan ke bagaimana prodi-prodi lain mungkin bisa bekerja sama, saling berdiskusi dengan kami yang di bahasa Inggris. Dan kebetulan memang yang di bahasa Inggris sudah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama kami sosialisasi ini, anak-anak ketika itu sudah mengikuti sosialisasi yang it's not socialization, but it's the grand launching ya Bu Hilda, grand launching ISMA vokasi yang nasional. Tanggal berapa Bu Hilda? Lupa saya, 14 ya.
Ya, tanggal 14 14 April. Ya, 14 April. Nah, setelah tanggal 14 itu, besokannya kami langsung mengumpulkan anak-anak. Jadi kita berkomunikasi, kita sosialisasi lagi, kita sampaikan, kami rapat dulu, Bapak Ibu dosen yang ada di bahasa Inggris, kita menentukan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan untuk anak-anak. Dan yang sudah kami lakukan adalah, kami sudah membuat jadwal untuk anak-anak dan juga untuk Bapak Ibu dosen pendamping nantinya. Nah, di jadwal itu termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan pretest TOEIC like. Jadi untuk mengetahui profisiensi bahasa Inggris anak-anak, karena kami di bahasa Inggris kan mata kuliah bahasa Inggrisnya semuanya, jadi kami tidak bisa melihat dari nilai bahasa Inggris mereka apakah dapat A atau B atau B+ begitu. Jadi kami meminta anak-anak untuk mengikuti tes untuk mengikuti pretest TOEIC like. Itu dilakukan secara online dan sejumlah 56 mahasiswa sudah mengikuti itu dan langsung sudah keluar hasil dalam waktu 2 jam. Jadi kami sudah tahu siapa-siapa yang kami lihat memang eligible untuk mendaftar, dan kebetulan karena memang mahasiswa bahasa Inggris ya, semuanya eligible, nilai mereka lumayan tinggi semuanya. Dan Bapak Ibu KPS kalau berkenan mau menerapkan uji kompetensi pretest TOEIC like yang semacam seperti TOEIC itu, monggo dipersilakan bisa menghubungi kami dan bisa menggunakan tes yang ada. Sekarang Bu Ririn ini juga panen. Bocor Mas Alvin. Ya, jadi monggo bisa menghubungi kami, jadi bisa mengikuti itu. Dan dari situ paling tidak Bapak Ibu Kaprodi bisa menentukan, bisa memutuskan siapa-siapa yang ikut. Akan lebih bagus kalau memang semakin banyak yang ikut. Saya sudah bertanya ke Bu Hilda, apakah dibatasi nanti yang ikut dari masing-masing prodi. Disampaikan tidak, kalau memang memenuhi syarat, ya monggo silakan. Lalu langkah berikutnya sudah kami lakukan adalah kami melakukan sosialisasi ke anak-anak tentang bagaimana sih IELTS itu, bagaimana sih TOEIC itu, dan bagaimana Duolingo. Karena memang dari 4 tes yang disyaratkan oleh PTLN ya, Perguruan Tinggi Luar Negeri, itu ada 4, ada TOEFL IBT, kemudian ada IELTS, Duolingo, dan TOEIC. Dan kami melihat yang memang sangat visible untuk dilakukan adalah yang TOEIC dan Duolingo. Maka saat itu kami lakukan sosialisasi TOEIC itu seperti apa. Dan anak-anak insya Allah sudah familiar dengan TOEIC karena semua mahasiswa sudah mengikuti PJP, cuma memang pasti lupa karena saat itu masih mahasiswa baru, iki apa nggak ngerti begitu kan. Jadi mereka sekarang dengan sosialisasi itu mereka lebih paham, oh, oke, tes yang ini toh. Kemudian ada sosialisasi tentang Duolingo juga, yang sebentar lagi juga akan adik-adik, makanya adik-adik atau anak-anak nih, semua mahasiswa akan bisa lihat, jadi akan ada sosialisasi TOEIC dan Duolingo. Selanjutnya adalah kami sudah menyusun jadwal untuk Bapak Ibu dosen yang akan menjadi pendamping. Pendamping adalah, dimaksud pendamping adalah yang mendampingi anak-anak belajar, ya mengikuti tes TOEIC, Duolingo maupun IELTS. Nah, kebetulan di prodi kami yang di BIKBP itu kami ada satu kegiatan yang memang kegiatannya itu adalah uji kompetensi. Jadi kami bisa menggunakan anggaran dari kegiatan itu untuk the best 10 atau the best 12 bagi anak-anak yang mengikuti tes Duolingo, gitu. Nah, untuk tes TOEIC-nya ada kemungkinan kita dapat harga yang murah, harganya sekitar 350 sampai 450. Ini ada Pak Ardian yang PIC-nya, dan ada kemungkinan juga kalau memang kompetensi bahasa Inggrisnya bagus atau hasil dari TOEIC like-nya memang bagus, itu bisa didanai oleh
polinema. Cuma itu masih belum pasti, masih dalam wacana, jadi masih dalam diskusi di bidang satu yang dihandle oleh Pak Ardian nantinya. Lalu langkah berikutnya yang sudah kami lakukan di Prodi Bahasa Inggris adalah kami menyusun jadwal, meminta Bapak Ibu dosen yang memang kompeten dan memang sudah mengikuti uji IELTS, TOEIC maupun Duolingo dengan baik. Kami meminta beliau-beliau untuk mendampingi mahasiswa, mengajar mereka, memberi pelatihan kepada mereka. Pelatihannya ya bisa sampai 10 kali, apalagi ini informasi bagusnya adalah pendaftarannya diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Mei. Nah, itu berarti pelatihan bisa sampai 3 minggu, bisa sampai 15 kali. Tapi sebenarnya yang utama adalah berlatih sendiri, ya, berlatih sendiri. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang extraordinary, ya effortnya juga harus extraordinary. Dan insya Allah Bapak Ibu Kaprodi ataupun manajemen di masing-masing program studi pasti akan mendukung anak-anak semuanya. Pasti akan mendukung semua dan pasti akan ada support ya. Supportnya kalau kami yang di jurusan administrasi niaga sudah ada kesepakatan, saya, Pak Sugeng Haryanto, Bu Mahmudatul Lima, dan Bu Ita Riviani, dan ini ada dosen ketua kelompoknya, ketua kelompok bahasa Inggris Ibu Titin, kami sepakat akan memberi dukungan penuh ke anak-anak untuk pelatihan ke anak-anak. Kami berkenan, sangat senang hati akan mendukung, mensupport pembiayaan pelatihan itu. Begitu harapannya di prodi Bapak Ibu. Ini saya kok tidak melihat nama-nama Bapak Ibu KPS ya. Bapak Ibu KPS berkenan juga mendukung pelatihan di masing-masing prodi. Dan kalau misalkan diperlukan dosen tambahan untuk pelatihan, kami yang di jurusan administrasi niaga karena memang banyak dosen bahasa Inggris, dosen-dosen muda yang memang sangat qualified, kami dengan senang hati berkenan untuk membantu. Apalagi ada dukungan juga dari UPT Bahasa, ada UPT Bahasa Bapak Komstai. Oke, mungkin begitu Bu Neni, pendampingan yang kami lakukan untuk anak-anak, sekali lagi kami garis bawahi adalah pelatihan bahasa, kemudian pengisian formnya itu. Jadi selain di KUI sudah ada, kami juga akan memantau anak-anak kami bagaimana pengisian form, terutama penulisan esainya yang masing-masing item itu 200 kata minimal. Ada maksimalnya sih. Gitu. Begitu Bu Neni, sekilas apa yang sudah dilakukan di Prodi Bahasa Inggris dan di jurusan administrasi niaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Bu, memang beberapa Bapak Ibu Kaprodi sepertinya belum bisa masuk karena sudah penuh Zoom-nya begitu, tapi nggak masalah, ini ada rekamannya, jadi nanti bisa kita share setelah ini kalau sudah selesai. Terima kasih sekali Bu Ani, sharingnya lengkap sekali ya, ternyata bahasa Inggris sudah melakukan banyak hal. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga bisa berkomunikasi dengan teman-teman bahasa Inggris ya, mungkin ada yang kenal begitu, nanti bisa saling tanya, bisa saling support. Baik, acara akan saya lanjutkan, acara selanjutnya yaitu question and answer session yang akan dipandu oleh Ibu Tiara. Ya, baik, kepada Ibu Tiara, saya kembalikan lagi waktunya kepada Ibu Tiara untuk question and answer session. Mungkin ada teman-teman di sini atau mungkin ada Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu Kaprodi yang di sini yang ingin bertanya, monggo silahkan langsung saja bisa menulis di kolom chat atau bisa raise hand begitu. Silahkan teman-teman mahasiswa, teman-teman atau adik-adik ya. Kayak teman saya Bu Ani soalnya ini. Baik, ini ada yang mau tanya Mbak Nihayatun Nafisah ya. Ya Mbak ya, silahkan Mbak kalau mau tanya langsung saja. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Mohon izin bertanya. Jadi saya mau tanya beberapa untuk
pendaftarannya kan dari Kaprodi dulu nggih. Ini kan mungkin beberapa prodi di Polinema juga masih belum mendengar program ini. Ini kalau ingin mendaftar apa bisa ngechat komunikasikan langsung ke Kaprodi atau nunggu Kaprodinya dulu yang memilih mahasiswanya? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk kuotanya setiap kampus itu apa diberi kuota tersendiri? Jadi untuk Politeknik Negeri Malang ada kuota berapa, untuk yang lainnya di seluruh Indonesia ada beberapa kuota atau itu acak? Jadi kalau memang Politeknik yang daftar banyak dan yang berkompeten banyak nanti bisa masuk semua atau bagaimana? Sama tentang kuota di negaranya. Jadi di setiap universitas atau negaranya itu dia menerima berapa banyak siswa dari, misalnya di engineering dia diterimanya berapa anak dari sini, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah bisa langsung dijawab atau mungkin langsung dijawab saja ya? Yang nomor 1, bagaimana jika ingin mendaftar tapi belum dinominasikan oleh Kaprodinya? Gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah apakah ada kuota yang dari Polinema? Begitu. Kemudian untuk masing-masing universitas yang ada di luar negeri juga apakah ada kuotanya? Monggo Bu Hilda atau Bu Tiara mungkin bisa membantu menjawab. Ya, mohon izin menjawab ya. Yang untuk KPS ya, Ketua Program Studi, Bu Tiara akan menginformasikan ya nanti untuk ke Kaprodinya terkait dengan informasi ini, karena memang sebetulnya sudah diundang tapi karena yang ikut full jadi nggak bisa masuk ya. Kita tidak menyangka, we didn't expect bisa sampai 300 ini. Nah itu mungkin harus segera habis ini, setelah sesi ini, information session ini selesai, nanti akan dibagi atau diinformasikan ke Kaprodi dan untuk segera menominasikan mahasiswa. Jadi tujuannya adalah mahasiswa nanti yang mengikuti program ini adalah mereka yang memiliki academic achievement, kemudian memiliki komunikasi yang bagus, khususnya untuk bahasa Inggris. Ya, jadi mungkin tadi dijelaskan sama Bu Tiara ya, untuk mata kuliah bahasa Inggris mendapatkan nilai A. Ya, untuk itu mungkin ada tambahan Bu Tiara terkait dengan informasi ke Kaprodi, silakan. Ya, tadi sebenarnya sosialisasinya tadi pagi sudah kita lakukan dengan para Kaprodi. Jadi jangan khawatir kalau Kaprodinya tidak mendapatkan info ya, karena nanti akan kami di semenit ya kita blast Google Form itu ke Kaprodi. Jadi nanti Kaprodinya sudah aware dengan program ini. Jadi adik-adik bisa langsung mungkin dibagikan gitu ya dari Kaprodinya atau bagaimana. Nah itu kita sudah serahkan kepada Kaprodi masing-masing gitu, di Google Form-nya. Ya. Gitu. Jadi intinya Kaprodi yang akan memang memilih anak ini atau adik-adik ini berminat, punya motivasi tinggi, performance yang baik, nah mungkin akan di-encourage untuk mendaftar gitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi Bu Hilda, apakah ada kuota ya? Gitu ya? Ya, kalau untuk di Polinema kita tadi tidak membatasi. Jadi dinominasikan oleh Kaprodi yang pertama, jadi kita tulis tadi minimal 5 ya. Ya Mbak Tiara ya Mbak Nini. Iya Bu, betul, minimal 5. Iya, jadi lebih dari itu malah bagus. Kalau di prodi bahasa Inggris ada 50-an ya Bu Ani ya. Nah ini jadi Polinema itu mau ngirim berapapun juga bisa. Ya, itu kita melihat nanti animonya ya. Sementara ini memang Politeknik perguruan tinggi penyelenggara vokasi seluruh Indonesia ini sedang berlomba-lomba untuk mengirim mahasiswanya gitu. Jadi kita lihat animonya di Polinema seberapa besar. Semoga saja banyak sekali. Kemudian kalau untuk kuota mahasiswa nantinya overall yang dikirim itu ada 400 mahasiswa. Dan 400 mahasiswa ini dikirim ke negara-negara tadi dengan list PTLN yang sudah disampaikan oleh Bu Tiara.
tadi ya. Kemudian target negara, ada target sih sebetulnya. Target negara itu ada 3. Yang pertama adalah Inggris, karena memang industrinya bagus dan mirip-mirip working environment-nya dengan Indonesia. Dan kampusnya juga bagus-bagus. Kemudian yang kedua adalah Jerman. Jerman ini vokasinya bagus. Ada 2 kampus di Jerman tadi ya. Kemudian ada ketiga adalah Australia. Ya, di Australia itu mainly ada juga beberapa perguruan tinggi atau TAFE ya. Itu yang bisa menjadi tujuan dari adik-adik untuk belajar dan magang. Itu. Jadi itu ini untuk kuota, tapi tidak perlu khawatir ya, karena ini adalah kompetisi dan kita berkompetisi secara nasional. Ya, karena ini adalah program baru, kompetisinya karena baru ya, jadi mungkin masih lebih sedikit. Nanti di tahun depan itu akan lebih banyak. Kalau kita lihat dari tes bahasa Inggris ya, tes bahasa Inggris saya lumayan, kalau TOEIC segitu ya, jadi oke lah ya, bisa gitu. Jadi adik-adik nanti bisa untuk mencoba mendaftar dan juga berkompetisi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hilda, Bu Tiara, ya sudah jelas ya. Jadi nanti Kaprodinya insya Allah Bapak Ibu Kaprodi sudah tahu mengenai hal ini karena tadi pagi sudah ada sosialisasi. Kemudian tidak ada batasan atau kuota untuk maksimalnya berapa. Jadi memang kompetisi itu tadi. Baik Bu Hilda, Bu Tiara, ini banyak sekali yang ingin bertanya. Apakah foto, ketentuan fotonya harus pakai jas alma mater begitu? Ya mungkin kalau foto kan biasanya foto paspor itu atau foto yang yang biasa dipakai untuk formal ya, untuk KTM seperti itu, dan fotonya kalau bisa yang terbaru, tidak apa-apa. Jadi yang penting yang dipenuhi itu adalah yang primary itu tadi. Jadi yang pertama itu adalah IPK, dan yang kedua bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris ini yang memang harus dipersiapkan. Kemudian seperti untuk sertifikat of achievement itu juga akan menjadi consideration atau menjadi pertimbangan di mana apabila di seleksi tadi di persyaratan 2 tadi sudah tercapai. Iya, baik Bu Hilda, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah is it okay if a management accounting major but we want to apply to another major instead of accounting or business or management perhaps? Apakah diperbolehkan Bu Hilda? Iya, diperbolehkan. Lintas prodi itu boleh ya, Bu? Iya, lintas bidang boleh. Jadi mau ngambil kreatif industri boleh. Accounting ya, business management boleh. Iya, atau ini public relation misalnya ada hubungannya dengan itu juga boleh, dengan untuk memperkaya bidang ilmunya. Ya. Jadi masih ada itu tadi ya rumpunnya, kemudian irisan bidang ilmu dan untuk menguatkan itu. Misalnya accounting pengen IT, pengen belajar IT di mana nanti untuk untuk mendukung aplikasi akuntansi gitu juga bisa, tapi mungkin lihat dulu ya sekiranya bisa apa tidak dari courses atau modul yang ditawarkan. Ya. Baik, berarti boleh. Bisa ya Bu ya, tapi melihat dulu apakah ada kaitannya dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari atau tidak begitu. Iya, iya, baik. Terima kasih Bu Hilda. Selanjutnya adalah apakah penerima beasiswa dari pemerintah seperti beasiswa unggulan dapat mendaftar ISMA? Karena takutnya nanti ketika mendaftar ISMA, kemudian beasiswanya itu dicabut. Mohon arahannya. Jadi pada saat kita meng-apply atau register atau nantinya dapat mendapatkan tempat di sini untuk pemeroleh beasiswa, itu nanti salah satunya di stop pada waktu menerima beasiswa itu ya. Artinya untuk beasiswa unggulan ini kan masih berlaku ya. Kemudian adik-adik ini mendapatkan tempat misalnya lolos gitu ya, lolos seleksi, kemudian berangkatlah ke Inggris misalnya. Nah, pada saat berangkat itu let's say bulan Agustus, sehingga mulai bulan Agustus sampai
let's say sampai bulan Desember itu beasiswa unggulan itu akan di stop. Jadi harus menerima salah satu saja. Tidak bisa menerima salah dua, ya. Nggak bisa kanan kiri, oke, nggak bisa cuma satu aja. Itu aturannya seperti itu. But once completed yang di ISMA, yang beasiswa unggulan bisa diaktifasikan lagi, ya itu. Jadi itu memang aturannya seperti itu untuk menerima beasiswa. Baik, Bu Hilda. Jadi hanya di stop untuk sementara waktu selama mengikuti ISMA, kemudian pada saat kembali lagi sudah selesai program ISMA-nya, nanti bisa kembali lagi untuk beasiswa unggulannya, begitu ya, Bu? Iya, akan diaktifasi lagi, diaktifkan lagi. Ya. Baik, Bu Hilda, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah saya Marifa dari D4 TMPP. Izin bertanya mengenai seleksi dilakukan sampai bulan Agustus atau sampai semester depan. Seleksinya? Seleksinya mau sampai bulan akhir Mei aja kayaknya ya. Iya, wawancara 27-28, enggak sampai Agustus. Ya. Ya mungkin timelinenya dibagi aja, nanti lihat aja di materinya. Boleh. Iya betul. Ya, jadi seleksinya hanya akan sampai Mei ini ya Bu ya? Iya betul. Pendaftarannya sampai 21 Mei, kemudian akan ada seleksi ya, seleksi berkas ya, kemudian wawancara itu 27 ke 28 kayaknya, kemudian pengumuman di awal Juni. Awal Juni sudah ada pengumuman. Ya, pengumuman ya. Iya, baik. Oh ya, ini mengenai SKS Bu Hilda. Apakah program ISMA ini dapat dikonversi menjadi SKS dan berapa SKS yang bisa dikonversi untuk program ISMA ini begitu? Iya, jadi program ini nantinya kita harapkan bisa dikonversikan sebanyak 20 SKS. Ya, dikarenakan memang untuk load-nya itu adalah full load ya selama 4-6 bulan itu sehingga aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan baik di kelas maupun industri itu akan disetarakan sebanyak 20 SKS. Ya. Baik Bu Hilda, terima kasih. Aduh banyak sekali nih Bu pertanyaannya. Gak apa-apa ya Bu? Ya mungkin kita aware dengan waktu aja ya Mbak ya, karena sampai jam 4 ini lebih masih 5. ada. Oh oke. Iya. Untuk surat-suratnya, pertanyaan selanjutnya adalah untuk surat-suratnya Ibu, apakah nanti ada contoh atau formatnya? Iya, setiap surat itu akan ada template ya. Nanti jangan khawatir, ada template dan bisa disiapkan terlebih dahulu. Kalaupun essay juga seperti itu, cuman memang masih belum dirilis untuk topiknya ya. Ya. Baik. Kalau untuk area studinya yang diambil Bu, yang akan diambil nanti, apakah harus konsultasi dulu dengan Kaprodi begitu atau bebas? Boleh mengambil apa ya, aja? Mungkin sebaiknya akan lebih baik bisa dikonsultasikan dengan Kaprodi atau dengan dosen dosen pembina akademik yang sekiranya nanti bisa membantu untuk memberikan masukan. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin beberapa langsung saya jawab ya Bu. Ini yang semester 2 itu belum bisa untuk mendaftar, jadi semester 4 minimal baru bisa mendaftar. Kemudian ini bukan studi lanjut ya, tapi ini semacam program untuk magang atau kuliah untuk implementasi Merdeka Belajar. Begitu, kemudian untuk sertifikat course dari untuk sertifikat course dari Coursera online training yang didanai oleh Polinema, apakah bisa dimasukkan dalam form pendaftaran? Boleh nggak Bu Tiara? Ya, Oke. Tadi saya sudah ikut coaching gitu ya. Pertanyaannya sama, apakah boleh sertifikat kompetensi kan dari Coursera itu juga online training gitu ya? Boleh nanti dimasukkan saja dalam form pendaftaran itu. Gitu. Boleh. Iya, Bu, jadi boleh ya. Mungkin 2 lagi nggak apa-apa ya, agak mundur. Ini permisi Mem, saya Muhammad Ramadan izin bertanya tentang bahasa. Sebagai contoh kita mengambil di Perancis dan kalau sudah lulus lalu berangkat, apakah kita diberi kelas untuk belajar bahasa Perancis atau belajar mandiri begitu? Ya, jadi nanti memang bisa privat kan, sama Bu Tiara.
Bahasa Perancis ya. Jadi seperti ini, untuk semua course-nya dalam bahasa Inggris gitu ya, semua course yang ditawarkan itu adalah dalam bahasa Inggris. Jadi nanti ada di Irlandia, ada kemudian di Jepang, ada di Korea gitu. Atau Jepang nggak ada ya, Korea gitu, Taiwan gitu. Mungkin memang tidak ada dari pihak kampusnya akan mengadakan kursus semacam itu. Jadi memang mahasiswa selama 1 semester itu sebelumnya ya itu memang diharuskan untuk persiapan dulu boleh dalam bahasa sehari-hari gitu. Jadi untuk programnya dalam bahasa Inggris, untuk program di luar kampus ya, bahasa yang digunakan di luar kampus itu Prancis, Korea atau Mandarin itu memang tidak ada yang tidak ada dikhususkan untuk mahasiswa untuk ambil gitu. Jadi memang otodidak gitu ya atau belajar mandiri seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi ya Bu Tiara ya. Ini ada yang bertanya, apakah kita dapat mengetahui mata kuliah apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita diterima di universitas tersebut. Kemudian kapan kita dapat memilih universitas itu dan apakah sudah bisa dilihat pada tanggal 27 April besok? Ya, oke. Jadi sepertinya sudah bisa dilihat gitu ya, karena tadi memilih institusi gitu. Jadi tanggal 27 April nanti yang sudah dinominasikan, yang sudah mendaftar di Google Form itu sudah bisa melihat universitasnya gitu ya, pilihan mata kuliahnya mungkin belum ada ya, tapi mungkin universitasnya saja gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Tiara. Sepertinya kita nggak bisa lanjut untuk sesi tanya jawab karena waktunya sangat terbatas. Ya, baik. Acara akan saya lanjutkan dengan sharing session untuk tes Duolingo oleh Mas Barik. Nah, mungkin apakah Mas Barik ada di sini? Sudah ada di sini? Ya. Oke, good afternoon Mas Barik. Afternoon. Oke, ya. Saya maaf ya, should I use English atau menggunakan bahasa Indonesia? Yeah, it's okay if you want to use English. Yeah, okay, but teman-teman, Mas Barik ini sebenarnya adalah putranya Ibu Siti Rohani ya, Ketua Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Nah, Mas Barik ini adalah mahasiswa Teknik Lingkungan di Universitas Erlangga. Well, actually sebenarnya Mas Barik juga pejuang ISMA, begitu ya Mas Barik? Is that right? Yeah, that's correct. Oke. Ya, dan Mas Barik sudah pernah mengikuti tes Duolingo dengan skor 145 which equals to IELTS 8.5. Wah, luar biasa sekali ya Mas Barik ini. Monggo Mas Barik, please welcome Mas Barik. Okay, this is the time is yours. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat sore kepada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan di sini. Perkenalkan, nama saya Barik Atila Dermawan, biasanya dipanggil Arik atau Barik. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan di Universitas Airlangga, dan sekarang lagi menempuh semester 6. Baik, saya akan share screen saya ya. Silakan, apakah sudah bisa? Bisa ya? Sudah kelihatan? Belum. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjadi pemateri mengenai Duolingo English Test. Dan sebelumnya saya ingin menyebutkan ya sebuah quote dari Sun Tzu, "If you know your enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles." Nah, dari quote ini aku akan membagi materinya menjadi 3 topik, yaitu sebagai berikut. Dan ini pembagiannya ada K3, yaitu know your enemy, know yourself, and know to win. Oh ya, disclaimer ya, saya apa itu namanya? Nggak dari pihak dari Duolingo, saya sama-sama pejuang ISMA juga, sama seperti kalian. So yeah, it's just a disclaimer ya. Nah, first off, saya akan membahas mengenai know your enemy. Dalam konteks ini adalah kalian harus mengetahui terlebih dahulu
Duolingo English Test itu seperti apa. Now, know your enemy. What is Duolingo? The Duolingo English Test is a modern language proficiency tool designed for today's international students and institutions. It offers an English proficiency score, video interview, and writing sample, an accessible, efficient, and secure testing experience. Nah, Duolingo English Test ini adalah tes mirip tes IPT, jadi tes mengujikan kemampuan kalian bahasa Inggris, dan salah satu ada beberapa materinya itu membahas mengenai video interview dan writing sample and etc. Nah, kalian pasti bingung ya, mengapa kok kalian harus memilih Duolingo, kenapa nggak pakai EPT yang lain? Nah, ini ada beberapa alasan yang bisa aku utarakan ya. Pertama, it's convenient. You can take the test online from your computer at any time, anywhere in the world. Jadi, ketika Anda daftar, ketika Anda sudah membeli tesnya tersebut, Anda bisa melakukan tesnya dimanapun dan kapanpun. Asalkan tidak melebihi batas waktu 30 hari ya. Semacam itu. Selanjutnya, it's fast. Jadi, you can complete the test in under 1 hour and receive your result in 2 days. Jadi, tesnya ini kalian umumnya menyelesaikannya dalam 1 jam. Dan setelah tes tersebut, kalian bisa menerima hasilnya dalam kurun waktu 2 hari. Selanjutnya adalah affordable. Jadi, you can only pay only $49 and you can share your results with an unlimited number of institutions for no additional cost. Jadi harganya di sini tuh hanya $49 Amerika atau ekuivalensinya itu sekitar $700.000 ya. I'm not really sure, tapi seingatku seperti itu ketika aku membeli tesnya ini. Dan ini bukan hanya digunakan dalam ISMA saja, tapi bisa digunakan dalam hal-hal yang lain ya. Dan another thing that I like about Duolingo is that you can do the test 3 times within a span of 30 days. And you could also pick the result you want. Nah, di sini maksud saya itu kalian bisa mengikuti tes ini sebanyak 3 kali dalam kurun 30 hari. Nah, misalkan kalian sudah mengikuti 3 tes tersebut dan misalkan ya tes pertama kalian itu nilainya jelek, yang kedua itu paling bagus, yang ketiga itu ya lumayan gitu di antara keduanya tersebut. Kalian bisa memilih yang nomor 2 aja, yang nomor 3 sama yang nomor 1 nggak usah dipakai. Itu bisa di Duolingo English Test. Nah, dan itu kawan, mengapa saya menggunakan Duolingo English Test. Next. Jadi di diagram of question-nya, ketika kalian melakukan Duolingo English Test itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada time remaining, the direction, dan kalian harus on cam ya. Ini videonya, kalian itu akan direkam ketika melakukan tes tersebut. Next, ini merupakan diagram kemampuan kalian dalam melakukan Duolingo English Test tersebut. Jadi beda seperti IELTS atau mungkin dan IPT dan TOEFL ITP. Ini kita melihatnya berdasarkan dari scale 10 hingga 160. Sebagai contoh, ini merupakan ekuivalensinya terhadap IELTS dan TOEFL IPT. Misal kalian mendapatkan skor sekitar 105 atau 120. Nah, ini ibaratnya seperti nilai IELTS kalian itu 6,5 atau sekitar 97 hingga 107 di IPT. Nah, ketika kalian sudah mengetahui dari Duolingo English Test tersebut, bagaimana kalian bisa mempersiapkan diri? How do you know yourself that you are ready to face in this Duolingo English Test?
Nah, pertama ini adalah yang paling penting ya menurutku. Ini merupakan equipments, merupakan hal-hal yang kalian alat-alat yang kalian gunakan untuk melakukan tes tersebut. Dan ini Anda menggunakan komputer or laptop with a functioning microphone, speakers, and camera. Jadi usahakan laptop atau komputer yang kalian gunakan itu memiliki mikrofon, speaker, dan kamera yang bisa digunakan ya. Kalau nggak bisa, setauku itu katanya mereka nggak diperbolehkan. Jadi usahakan menggunakan laptop yang memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya adalah valid identification. You will need to have your actual physical ID ready test when taking the test. This could be a passport or ID card. Misalnya seperti KTP atau paspor ya di sini. Dan yang terakhir yaitu membahas mengenai internet koneksi. Di Duolingo English Test ini merupakan tes yang dilakukan secara online ya. Kalian tidak bisa melakukannya secara luring. Dengan demikian, kalian harus memiliki internet koneksi yang cukup cepat ya. At least 2 MB per second download speed and 1 MB per second upload speed. And I don't recommend you guys using mobile hotspot. Jadi jangan menggunakan hotspot dari HP kalian karena itu koneksinya pasti akan bermasalah. Now that's out of the way. What will be in the test? Apa nanti yang akan keluar di tes? Materi-materi apa atau pertanyaan apa yang kalian akan hadapi dalam tes ini? Nah, berikut ini adalah materinya itu dibagi menjadi 4, yaitu adalah literacy, your ability to read and write, kemampuan Anda untuk membaca dan menulis, comprehension, your ability to read and listen, kemampuan kalian untuk membaca dan mendengarkan. Ketiga adalah conversation, your ability to listen and speak, kemampuan Anda untuk mendengarkan dan berbicara. Dan terakhir adalah production, your ability to write and speak, kemampuan Anda untuk menulis dan berbicara. Nah, demikian pasti kalian agak bingung ya, bagaimana ini bisa dinilai. Nah, ini akan aku berikan list of questions ya, type of question that you guys are going to face during the test. Nah, ini kalian bisa baca ya, read and complete, read and select, sampai ke bawah ini, interactive readings. Jadi dulu saya pernah presentasi di sebelumnya, ada yang bertanya kepada aku ya, ketika bagian read and complete itu kira-kira berapa pertanyaan ya, Mas? Nah, kalau menurut saya itu, bukan menurut saya, maaf, aslinya itu tidak ada ketentuan secara khusus ya, karena orang-orang itu di sini tuh melakukannya secara random gitu. Ada yang dapat cuma 5 kali, ada yang cuma dapat 4 kali. Dulu aku sama temanku itu, kita itu beda-beda di bagian topik ini. Nah, ini akan aku bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah read and complete. Jadi kalau kalian bisa lihat di papan sini, ini subscoresnya ini mengenai literacy dan comprehension. Kalian dapat waktu 3 menit untuk mengisi the missing text at the one in front of you. Now, my tips is to read the passage before focusing on each individual word and use context clues to help you complete the words. Jadi intinya di sini kalian harus memahami dulu ini konteksnya apa, ini membahas apa teksnya ini, dan setelah mengetahui konteksnya tersebut, kalian bisa mengisi apa saja yang perlu diisi dalam yang kosong tersebut. Nah, selanjutnya adalah read and select. Ini waktunya cuma 1 menit ya. Jadi ketika kalian lihat di sini ada beberapa word yang kalian harus pilih. Now my tip is select only the words you know are real. Trust yourself. Ketika kalian di sini, pasti kalian akan menemukan word yang tidak
yang belum pernah kalian ketemu ya, mungkin kalian tidak yakin itu word-nya asli atau enggak. Nah, my advice is that kemungkinan besar kalau kalian tidak mengetahui apa itu the word, it's likely that the word itself isn't real. Misalkan kayak ini ya, Evan Hokkien. So, ini kira-kira hurufnya asli apa enggak ya? Aku nggak yakin. Karena aku nggak yakin, nggak akan aku pilih. Makanya aku pasti akan milih kayak keyboard, lost, road, bookshelf, funny, bicycle, and etc. Nah, you should read carefully because some words look real or have small differences from real English word. Jadi banyak di penyajiannya di sini tuh yang penampilannya mungkin mirip seperti huruf yang asli ya, tapi kalian harus perhatian bahwa kadang-kadang itu spellingnya itu berbeda. Therefore, it's not a real word. Now moving on, ini mengenai listen and select. Mirip sih seperti yang sebelumnya itu, tetapi bedanya di sini kalian harus mendengarkan ya. You have to listen to the text ya, to the pronunciation, and you have to determine if the word is real or not. So you have to pay attention on each syllable of each word, or some fake word may have small differences from real one. And like before, select only the words you know are real. If you know it's real, it's likely real. If you don't know it's real, then it's likely that it's not real. Moving on, you can double check your selected word before clicking next. Jadi ketika di sini kalian bisa mengklik berkali-kali ya, mendengarkan berkali lipat untuk mengetahui bahwa word-nya tersebut asli atau tidak. Dan di sini Anda dikasih waktu 1 menit dan 30 detik. Jadi intinya kalian bisa melihat waktu yang diberikan itu di pojok kanan sini ya. Nah, listen and type. Ini you type out what you hear first, then check your response through replaying the statement and comparing to what you wrote. Jadi di bagian ini kalian itu harus mendengarkan ya what the speaker are saying, and you have to determine and you have to write it down exactly as what the speaker said. Jadi kalian jangan you have to be exact. Don't try to add or reduce the things that the speaker said, karena how you make the exact is going to influence your score. And another thing is that you have to pay attention to your comma, to your punctuation, to your grammar as well during this type of question. Like for example, ini kan awal katanya kan pakai this ya. Kalau kalian perhatikan, T-nya itu merupakan T kapital. Sedangkan di akhir katanya itu adalah menggunakan titik. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai kalian. Now moving onward, ini read aloud. Ini kalian menguji kemampuan kalian dalam pronunciating things ya. Like for di bagian ini kalian hanya memiliki waktu 20 detik saja. So you have to able to manage your time very well. At this part of the question, you have to read the sentence exactly as what it appears. Persis seperti yang kalian baca di depan mata kalian, dan kalian harus membacanya itu dengan menggunakan punctuation-nya itu harus diperhatikan ya. Kalau ada koma, ya udah kalian berhenti sejenak, terus habis itu melanjutkan. And lastly, speak loudly at a natural pace and make sure to enunciate it clearly. Jadi aku sarankan kalian tuh jangan ngomong seperti robot, jangan ngomong jangan kayak gitu ya. Jadi kalian harus ngomong berbicaranya itu kayak seperti I want to be certain that they have understood me. So you see my punctuation
how I said, how my pace of sayings. I didn't like say it like really fast. I said it like with a natural pace. So that's what I meant by natural pace and in your capability of enunciating it properly. Nah, ini agak sulit ya. Ini merupakan write about the photo. So at this type of question, you have to describe the photo. Aku lupa ya di sini, seharusnya di sini adalah 1 menit ya. Write about the photo. Now, here's my tips ya. Use structure script, use background, use foreground, and hypothesis. For example, di sini kan foreground-nya itu adalah lion ya. Background-nya itu kayak hutan gitu. Dan hipotesis itu mungkin bilang, oh ini kayaknya the lion is sleeping because I guess that he was exercising the entire day. Therefore, we could see that he is very sleeping peacefully and such. Another thing to add is avoid filter words. So usahakan kalian ketika mendeskripsikan foto ini jangan menggunakan atau kalian itu kayak diam gitu, karena itu akan mempengaruhi nilai kalian. Now this is important ya. Do not label the image instead of describing it. So you guys have to describe the image. You cannot just say, oh, there's a lion. Oh, there's a tree. No, you have to describe the lion. What is the lion doing? How big is the lion? What is the tree? Where are the trees are located? Those things are important. And you should also focus on grammar, vocabulary, and substance. And lastly, more is better. Ketika kalian lihat di sini, write 1 or more sentences. Minimalnya itu one atau 1 sentences. But I implore you guys to write more than 1 sentences, and I implore you guys to write perhaps like 6 to 5 sentences and such. Mohon maaf Mas Arik, mengingatkan waktunya 2 menit lagi ya. Oh, oke ya. Oke, nanti akan dilanjutkan sesi selanjutnya. Oke, ini apa tuh namanya? Saya kirim dulu materinya atau gimana ini? Nanti aja nggak apa-apa setelah ini. Oke, nanti saya kirim ya materinya. Ini beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ini tipe teksnya ya, ada I'll just skim over it ya. Ada speak about the photo, it's pretty much the same like before, but you have to speak it. Ada read and write. So you read the thing, but like describe a time you were surprised and what happened. So you have to write it down. Moving on, there's read and speak. You have to read, then you have to speak, and you are given time like 1 to 30 minutes, 1 minute and 30 seconds as a maximum. Now this is the same, but you have to listen, not read. Moving on, there's interactive writing. Ini interactive writing ini kayaknya cukup jelas ya, karena biasanya kalian ketemukan ketika dulu di SMA atau SMK mengenai tes-tes kayak writing, kayak complete the sentence, complete the passage, kayak select the idea that is expressed in the passage. So I hope you guys have a main idea or good grasp on what are the things that you guys are going to encounter in interactive writing. And there are at least 1, 2, 3, 4, 6 type of questions that you guys are going to come up in this type of questions. Now terakhir adalah know to win. Ini beberapa peraturan yang kalian harus perhatikan ya. So do not use another person name or identification to take the test. Jadi kartu identitas kalian itu harus sesuai dari identitas kalian. Kalian nggak bisa pakai punyanya teman kalian dan semacam itu. Dan ini penting juga selanjutnya ya. Kalian harus dalam ruangan yang sepi dan tidak ada orang di ruangan tersebut. You must be alone. You must be quiet and well-lit room. Usahakan kalau kalian tes itu tidak hujan ya, atau tidak dalam waktu di mana kegiatan tes tersebut itu bisa kayak rame, kayak mungkin kayak ada New Year Eve and such.
This is important as well. Your ear must be visible and uncovered unless you are wearing religious head covering. Jadi kalian tidak boleh memakai headphone ya atau earphone. Ini penting sekali. Dan kalau kalian pakai jilbab itu nggak apa-apa sih. Now keep your camera and microphone enabled. And lastly, your face must be visible and unobstructed. Jadi kalian akan direkam dan di situ kalian bisa melihat kan rekamannya kalian. Usahakan wajah kalian itu kelihatan. Other rules ini, no outside materials are allowed, including mobile phone, notes, or textbook. Nggak boleh pakai HP atau textbooks ya. Jadi no writing utensils. Kalian nggak boleh nulis tesnya ini. And second of all, do not use a second monitor. Keep your eyes focused on the screen. Jadi kalian usahakan mata kalian itu menatap di screen-nya tersebut selama 1 jam tes kalian. Do not use any predictive text method and do not navigate away from the test window on your app for any reason. Nah, ini personal tips dari aku. Usahakan kayak notifikasinya kalian itu semuanya off ya. Seperti kayak hal tersebut kayak Xiaomi ini, dan kayak seperti ini usahakan itu mereka disabled atau empty. Now, this is how to prepare. You practice every day, understand the criteria, improve your vocabulary, immerse yourself in the English world. Now, this is a site you use to practice. Ini adalah official site-nya. Ini di mana kalian bisa beli, dan di atas itu ada practice test. Moving on, this is a site that I usually use to practice a lot ya. Ini adalah YouTube channel namanya English with Luke. Dia menjelaskan secara detail gitu bagaimana cara mempersiapkan English testnya, bagaimana tips dan trik untuk menghadapi certain type of question, and dia itu juga menyediakan latihan soal juga. And at last, this is a site that I commonly use. Ini adalah practice.ready. Ini kayak apa ya? Kayak simulasi gitu loh ya. Kalian bisa melakukan simulasi secara langsung gitu. Ini mending aku tunjukin ke kalian ya, share screen-nya ini kayak gimana tesnya. Jadi di sini kalian harus, aku sarankan beli ya, unlimited 7 days or 30 days, because it's really worth it ya. Aku berterima kasih terhadap situs ini, karena tanpa situs ini kayaknya aku tidak bisa men-score nilai setinggi itu. Arik? Ya, sudah kelihatan? Oh, masih belum ya, bentar. Share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, jadi ini adalah situsnya yang aku sebutkan tadi itu, kayak bikin praktis. Nah, di sini kalian bisa memilih mau belajar yang mana saja. Kayak akan ada pilihannya, read and select, listen and select, etc. Misalnya ya, aku mau nyoba read and select, bikin praktis. Misalnya dinner ini, ya aku milih seadanya, aku submit. Nah, di sini situsnya akan memberitahu kalian ya, ini bagian mana aja yang salah dan bagian mana aja yang benar gitu. You got 2 right out of 10 possible answer. Dan dia akan menjelaskan yang salah itu apa aja. Kurang lebih seperti itu ya situsnya. Oke, Mas Arik, sangat membantu tadi sharingnya dari Mas Barik ya. Memang sangat mencerahkan ya. Tadi ternyata Duolingo tuh hal yang baru tesnya buat kita. Mungkin tadi teman-teman atau adik-adik mahasiswa masih belum tahu. Tadi dengan materi yang disampaikan Mas Arik,
bisa sangat terbantu ya untuk introduction-nya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian tips-tipsnya juga sangat bermanfaat ini Mas Barik. Nah, nanti materi dari Mas Barik boleh di-share ke teman-teman mahasiswa, bisa nanti kita pelajari gitu ya. Oke, saya mohon izin untuk menggantikan Bu Isna ini karena sedang izin sholat, jadi kita bisa langsung ke sesi selanjutnya, yaitu Pak Alvin di sini yang akan menyampaikan tentang TOEIC. Oke, boleh silahkan, waktunya kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu dosen Polinema dan teman-teman semuanya. Saya izin sharing dulu ya. Oke, jadi mungkin yang saya share ini tidak hanya berlaku untuk TOEIC saja, mungkin bisa diterapkan juga untuk beberapa tes yang lain. Karena saya sudah berpengalaman, alhamdulillah sudah ambil beberapa jenis tes berbeda dari TOEFL, dari IELTS, TOEIC, terus dulu pernah ada juga tes EPT dari University of New South Wales. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan setelah ambil beberapa tes tersebut. Oke, sama seperti Mas Barik tadi, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yaitu kalau Mas Barik tadi ngomongnya know yourself. Kalau menurut saya know yourself itu mungkin sama dengan knowledge of English. Jadi seberapa paham diri kita dengan bahasa Inggris. Karena yang diujikan kan memang bahasa Inggris ya, English Proficiency Test. Jadi kita modal awalnya harus paham tentang bahasa Inggris dulu. Jadi kalau mau nilai bagus ya pengetahuan bahasa Inggrisnya juga harus bagus minimal. Apa saja kalau di TOEIC apa saja pengetahuan bahasa Inggris yang harus kita kuasai? Yang pertama adalah mungkin parts of speech. Kapan kita bisa mengetahui sebuah vocabulary itu masuk ke noun, pronoun, adjective, adverb, dan verb. Jadi kalau ada pilihan misalnya ada pilihan kata-kata yang sama, misalnya kata beauty, ada beauty, beautiful, beautifully. Nah itu kita cocokkan dengan soalnya. Soalnya minta kita untuk memilih yang adverb, berarti yang beautifully itu yang kita pilih. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Itu salah satu keunggulan kalau kita paham parts. Terus yang kedua sentence and clause structures. Nah kalau di TOEFL dan TOEIC itu biasanya kalimatnya itu panjang dan kadang complex sentences, dan kita harus mengisi subjek atau verb mana yang kosong. Jadi kalau misalnya pakai connectors and ada clauses dihubungkan dengan and, berarti antara subjek awal dan subjek akhir itu bisa jadi sama, atau verbnya kalau di awal pakai verb one, berarti verb selanjutnya itu juga verb one juga, kalau and so on. Jadi itu sentence and clause structures. Lalu tentang vocabulary juga. Nah, seringkali di TOEIC dan di TOEFL itu jawaban yang benar, kalau ada pilihan jawaban A, B, C, D, jawaban yang benar itu bukan dari kata-kata yang ada di soal. Jadi misalnya di soal itu ada kata happy. Misalnya kita listening gitu ya. Kita dengar kata happy gitu. Terus soalnya menanyakan tadi pembicara itu ngomong kata apa gitu. Nah, ada pilihan A, B, C, D. Jangan pilih kata tersebut, pilih atau kata yang kedengarannya mirip dengan pengucapan kata happy tersebut. Bisa jadi itu bukan jawaban yang benar. Kemungkinan jawaban yang benar adalah sinonim atau antonimnya. Sinonimnya happy apa? Misalnya joyful atau ecstatic. Itu mungkin jawaban yang tepat. Jadi hati-hati dengan pengecoh, karena kalau di TOEIC dan TOEFL itu pengecohnya biasanya kata yang pengucapannya hampir mirip tapi berbeda, artinya berbeda. Jadi hati-hati dengan. Terus yang terakhir tenses tentu saja. Kalau di TOEFL tenses ini sangat berpengaruh. Apalagi kalau kita harus cari
cari kata mana yang salah. Nah, itu dari tenses bisa ketahuan. Misalnya kalau subjeknya singular, kalau simple present berarti harus pakai verb 1 plus s atau is, atau mungkin tanpa s dan i. Jadi tergantung subjeknya juga. Kalau subjeknya I berarti verb 1 tanpa s atau is. Kalau subjeknya he, she, it berarti verb 1 plus s and is. Nah, itu tentang knowledge of English. Selain itu juga pengetahuan tentang bahasa Inggris saja juga masih belum cukup untuk menjamin kita mendapatkan nilai yang maksimal. Kalau nilai bagus mungkin bisa, tapi kalau mau nilai yang maksimal, kita juga harus paham tentang tesnya. Jadi kalau menurut Mas Barik tadi, know your enemy. Dipahami musuh kalian siapa. Caranya gimana? Caranya dengan melakukan tes yang ada di internet. Jadi misalnya kalau saya mau ambil TOEIC 2 minggu lagi, berarti saya mulai sekarang lihat contoh-contoh soal TOEIC yang ada di internet. Atau saya beli buku tentang TOEIC prediction. Jadi buku kumpulan soal-soal TOEIC. Beberapa skill yang menurut saya bermanfaat saat melakukan TOEIC adalah yang pertama predicting. Ya, seperti kita ketahui ya, kalau di TOEIC itu soalnya ada listening ada 100, reading ada 100, dan waktunya sekitar 2 jam. Sangat panjang dan sangat melelahkan. Jadi biasanya sebelum saya dengarkan listeningnya, kan biasanya ada direction-nya, petunjuk cara pengisian. Nah, itu saya coba ngintip-ngintip jawabannya apa. Misalnya nomor 1 jawabannya A, B, C, D. Oh, ini mungkin yang ditanyakan tentang location atau tentang time. Berarti nanti waktu listening-nya diputar, saya sudah menerka kira-kira kalau ada yang mirip dengan jawaban, berarti kemungkinan jawabannya yang ini. Jadi predicting, menebak kira-kira soalnya akan seperti apa. Jadi sebelum soalnya dibacakan, saya sudah menebak kira-kira jawabannya yang mana. And then read the question or option first before the text. Nah, ini biasanya saya lakukan untuk di reading, di TOEIC atau di TOEFL sama. Jadi karena kan bacaannya panjang biasanya dan waktu kita terbatas. Jadi daripada saya capek-capek baca teks dulu, daripada saya baca paragrafnya dulu, saya akan membaca di soalnya dulu dan pilihan jawaban. Jadi misalnya mana jawaban yang salah gitu. Berarti saya baca jawabannya dulu. Jawaban A saya bandingkan dengan teks, ketemu nggak? Terus B, C, D, and so on. Nah, akhirnya kalau ketemu itu yang saya pilih. Ya, ini akan menyikat waktu kita. Jadi daripada kita membaca soal dulu, terus kita daripada kita baca teks dulu, terus kita baca soalnya nanti sudah lupa kira-kira tadi jawabannya yang mana gitu. Jadi mending saya baca soalnya dulu, saya baca jawabannya dulu, baru saya bandingkan dengan di teks. Apalagi kalau di TOEIC itu ada beberapa soal itu yang bacaannya ada 2 teks. Jadi ada email dan ada memo biasanya. Nah, kita diminta untuk menyimpulkan dari kedua bacaan itu dalam satu soal. Jadi satu soal itu harus menyimpulkan dari 2 bacaan berbeda. Nah, lebih mudah kalau kita membaca soalnya. Terus yang ketiga, eliminate distractors. Nah, kalau di TOEIC itu memang ciri-ciri soalnya, ciri-ciri jawabannya itu ada jawaban yang pengecoh. Jadi sama seperti yang saya sebutkan tadi, sinonim dan antonim. Distractor itu kadang kata-kata yang pengucapannya mirip atau penulisannya mirip, tapi artinya berbeda, bisa sangat berbeda. Kadang jawaban yang benar adalah sinonim atau antonim dari kata yang ada di soal. Jadi kalau misalnya waktu mengerjakan kita nggak tahu sinonim atau antonimnya, kita hilangkan dulu distractor. Kita cari kata-kata yang pengucapannya mirip, itu kita hapus dulu. Nanti mungkin tinggal 1 atau 2 pilihan. Nah, itu kita tinggal menentukan kira-kira dari 1 atau 2 ini mana yang lebih pas. Jadi kalau sinonim atau antonimnya nggak paham, bisa kita hapus dulu distractornya.
Terus yang ketiga, manage your time. Jadi kalau di TOEIC itu meskipun waktunya 2 jam, terdengar panjang, tapi kita juga harus mengerjakan 200 soal. Tetap tidak sampai 1 menit untuk tiap masing-masing soal. Jadi kalau biasanya saya berlatih waktu mengerjakan, saya coba kerjakan saya bagi ya 200 soal itu kalau dibagi ke 2 jam berarti 1 soal berapa menit atau berapa detik. Nah itu kalau saya latihan berarti saya harus 1 soal harus mengerjakan sekian detik. Jadi saya buat timer, nanti saya set waktunya. Jadi kalau ternyata saya kelebihan, saya harus skip, lompat ke soal selanjutnya. Kalau kelebihan lagi, skip, lompat ke soal yang selanjutnya. Jadi saya latih terus sampai akhirnya saya bisa mengerjakan 1 soal sesuai dengan jatah waktu yang sudah saya tentukan. Dan yang terakhir, karena di TOEIC atau di TOEFL itu tidak ada pengurangan nilai, saya nggak tahu kalau di Duolingo mungkin ada atau enggak ya? Mungkin ada ya, kalau yang di milih-milih vocabulary tadi. Kalau di TOEIC atau TOEFL itu tidak ada jawaban pengurangan dari jawaban salah. Jadi kalau misalnya memang sudah mentok, kita nggak bisa menentukan jawaban apa yang paling benar, kita tebak saja. Karena kalaupun salah, nggak masalah, nggak mengurangi nilai. Kalau benar, alhamdulillah ada tambahan nilai dari situ. Karena kalau di TOEIC itu kan ada pilihan yang cuma tiga multiple choice, ya A, B, C, di listening biasanya A, B, C. Nah, kita tebak aja minimal ada kesempatan 33% kita jawab, kita bisa menebak jawaban yang benar. Kalau A, B, C, D berarti ada 25% kita bisa mendapatkan jawaban yang benar. Tapi biasanya saya gunakan ini di saat-saat akhir, misalnya 10 menit sebelum tes selesai. Jadi saya lihat lagi dari atas, kalau masih ada yang kosong dan saya nggak tahu jawabnya, saya tebak aja yang mana. Oke, berapa tips yang saya lakukan biasanya kalau saya mau ambil tes, itu biasanya saya ambil prediction test. Jadi kalau tes yang asli kan mahal ya, sekitar 600 atau 700, atau kalau IELTS itu bisa sampai 3 juta gitu. Jadi sebelum saya ambil tes yang sebenarnya, saya ambil tes prediction dulu yang murah, yang sekitar 50.000 sampai 150.000. Saya ambil 1-3 bulan sebelum tes aslinya, tes yang mahal. Tujuannya apa? Agar saya mengetahui level saya sekarang ada di mana. Misalnya target saya mau dapat nilai 700 di TOEIC. Terus 1 bulan sebelumnya saya ambil tes yang prediction yang murah, ternyata saya dapat 650. Berarti untuk mencapai 700, saya harus menambah sekitar 50 poin. Nah, dari situ saya tahu, berarti untuk mendapatkan 50 poin, saya harus belajar berapa lama dalam sehari. Misalnya kalau cuma 50, kalau waktu saya 3 bulan, mungkin saya cuma belajar 15 menit setiap hari bisa. Tapi kalau waktunya mepet, cuma 2 minggu gitu, berarti saya bisa belajar 90 menit atau lebih setiap harinya. Kalau ada waktu juga, saya menerapkan ini. Jadi misalnya saya punya waktu 3 bulan ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat biasanya saya mengerjakan latihan soal. Hari kelima saya ambil tryout dan saya evaluasi. Jadi tryout ini bisa yang prediction test, bisa dari internet. Biasanya saya ambil dari internet. Jadi saya latihan biasa mengerjakan soal seperti biasa. Lalu hari kelima saya cari tryout TOEIC yang gratis di internet. Saya kerjakan semuanya. Lalu dari situ saya evaluasi. Saya cari kesalahan saya di nomor berapa dan tipe soal seperti apa. Nah, dari evaluasi itu saya akan cari soalnya lagi, cari soal yang mirip-mirip dengan itu, soal yang salah tadi, dan saya gunakan untuk latihan-latihan lagi. Saya lakukan lagi 1, 2, 3, 4 hari. Hari kelimanya saya tryout lagi. Terus evaluasi lagi, and so on. Jadi berulang sampai hari H latihan. Hari H tes.
Dan yang keempat, kalau ini pengalaman saya di paper based TOEIC. Kalau computer based mungkin berbeda. Kalau di paper based itu karena kita harus mengisi bulatan, ada sekitar 200 bulatan soalnya saja. Terus ada lagi untuk di bagian identitas itu juga cukup panjang. Itu kan biasanya kita capek ya. Kalau saya usahakan saya cari pensil yang paling enak, yang seperti apa gitu. Jadi biasanya saya pakai Faber-Castell. Terus penghapusnya juga yang kira-kira yang tinggal sekali hapus langsung hilang, itu yang mana. Jadi agar menghemat waktu saya juga dan tidak membuat saya capek waktu mengerjakan. Terus selanjutnya quick listening. Saya ini tidak terbatas latihan listening yang soal TOEIC saja, tapi juga bisa listening dari berbagai macam media. Misalnya saya nonton film, saya dengarkan musik, saya coba quick listening, saya coba langsung pahami kata-kata apa saja yang diucapkan dan kira-kira maknanya apa. Itu akan sangat berguna waktu kita di listeningnya TOEIC, karena soalnya ada 100 dan kadang satu soal itu tidak lebih dari 1 menit untuk mengerjakannya. Jadi kita harus sangat cepat dalam mendengarkan dan menerjemahkan atau mengartikan makna dari ucapan yang disampaikan oleh speaker. Dan yang terakhir yang penting juga, jangan sampai 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu kalian ngotot latihan sampai malam, sampai kalian kelelahan sendiri. Jadi usahakan 1 atau 2 hari sebelum tes, kalian ambil waktu istirahat untuk mempersiapkan diri. Tujuannya apa? Karena seperti yang kita ketahui juga, TOEIC itu waktunya lama ya, 2 jam. Dan kalau paper based, berarti kita harus melingkari jawaban. Banyak isian yang harus kita isi. Ya, kalau kita capek waktu ujian, itu tidak akan maksimal. Selain melingkari juga kita harus menggunakan listening kita juga. Jadi ada multitasking. Jadi kalau stamina kita tidak maksimal, itu hasilnya juga tidak akan baik. Jadi sebelum ujian usahakan kalian istirahat. Oke, I think that's it. Kami Bu Tia, floor is yours. Thank you. Baik, terima kasih banyak Vin atas sharingnya tentang TOEIC, sangat bermanfaat sekali ya. Tadi ada materi apa saja yang perlu disiapkan ketika teman-teman di sini ingin tes TOEIC, kemudian juga ada tips and trick bagaimana mengerjakan tes TOEIC. Terima kasih sekali lagi Pak Alvin untuk sharingnya. Acara selanjutnya yaitu Polinema Sport, jadi yang akan dijelaskan oleh Pak Adian. Pada Pak Adian, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang hampir berbuka puasa ini sebenarnya Bu Neni. Bentar lagi ini Pak. Bu Tiara, sebentar lagi Mas Alvin dan Mas Barik yang sudah menyampaikan materi. Saya kira di sesi ini kami akan singkat saja menyampaikan hasil diskusi sampai dengan sore hari tadi yang sudah kami lakukan setelah konsultasi dengan Ibu Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan juga berdiskusi juga dengan Ibu Siti Rohani selaku PIC untuk kegiatan TOEIC yang biasanya kita lakukan setiap tahunnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kita bahas di dalam pertemuan itu, dan kami dengan sangat menyesal menyampaikan sampai dengan saat ini belum bisa memberikan kabar yang baik ini ke mahasiswa. Jadi rekan-rekan mahasiswa terkait dengan tes TOEIC ini mungkin nantinya memang ada peluang untuk dibiayai begitu ya oleh Polinema. Namun ada beberapa hal yang harus kami pastikan terlebih dahulu sebelum kami bisa menyampaikan kabar baiknya apakah misalnya nanti biaya untuk tes TOEIC itu dapat ditanggung oleh Polinema. Karena kan tadi mempertimbangkan ada 2 jenis tes ya. Kalau misalkan TOEIC-nya ditanggung, apakah misalnya yang Duolingo-nya juga ditanggung? Itu yang jadi pertimbangan juga. Kemudian sisi lainnya, hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah anggaran untuk TOEIC ini disediakan bulk gitu Bu. Jadi besar di 1 tahun gitu, sehingga itu nilainya besar sehingga itu harus melibatkan ULP. Dan mekanisme itu yang nanti akan coba kita diskusikan bagaimana kita bisa menyediakan dukungan
bagi mahasiswa-mahasiswa Polinema yang nantinya akan ikut dalam program ISMA yang vokasi ini. Tapi tentunya akan kami upayakan, begitu Bu Neni dan Bu Hilda dan rekan-rekan mahasiswa semuanya yang hadir di ruangan Zoom pada sore hari ini, akan kami upayakan sebaik mungkin. Tapi bukan janji ya, gitu. Bukan janji. Sebaik mungkin akan kami upayakan. Sebaiknya juga teman-teman, terutama untuk yang nantinya akan mengambil tes Duolingo misalnya, karena itu memang tidak ada di dalam mata anggaran Polinema, mungkin memang harus menyediakan uang untuk mendaftar dan mengambil tes di Duolingo. Demikian juga untuk yang TOEIC, ada kemungkinan untuk dibiayai, tapi ada kemungkinan juga mungkin itu tidak bisa dibiayai gitu. Sehingga mungkin rekan-rekan mahasiswa sebaiknya, kalau menurut saya sebaiknya memang harus menyediakan sendiri gitu ya, secara mandiri uang yang biaya untuk tes TOEIC-nya yang mungkin besarnya juga tidak terlalu besar sebenarnya, 350.000, yang nantinya juga masa berlakunya itu akan lama Bu Neni ya, saya kira 2 tahun Bu Neni ya. 2 tahun, jadi 350.000 itu untuk mengambil tes TOEIC dan itu akan berlaku selama 2 tahun. Dan kalaupun tidak digunakan, mungkin kesempatan baiknya tidak didapatkan di ISMA di periode ini, rekan-rekan mahasiswa masih bisa menggunakan tes TOEIC hasilnya itu untuk tahun berikutnya, misalnya seperti itu. Jadi 350 saya kira juga cukup terjangkau untuk rekan-rekan mahasiswa. Kira-kira seperti itu gambarannya dari bidang 1 dan support dari Politeknik Negeri Malang terkait dengan pembiayaan tes bahasa Inggris yang bisa diambil oleh mahasiswa. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih Bu Neni. Iya, saya buka langsung dulu. Saya baru mau menanyakan itu tadi. Iya, kalau ini untuk support pelaksanaan tidak bisa. Monggo, silakan. Untuk pelaksanaan tes TOEIC Polinema dilaksanakan dalam berapa gitu ya. Kami belum menentukan apakah tes TOEIC itu nantinya akan di-arrange di Polinema, karena sebenarnya itu juga bisa di-arrange secara mandiri begitu teman-teman mahasiswa. Jadi jumlah minimalnya 10 gitu ya, jumlah minimal 10, kemudian kalau jumlahnya 10 itu kita sebenarnya sudah bisa meminta ITS gitu, ITS selaku ITS ya. ITC selaku authorized centernya untuk bagi Indonesia itu untuk memasukkan tes, tempatnya bisa kita lakukan di Polinema. Jadi kalau misalnya ada kelebihan dan kekurangannya sih, kalau kita misalnya menggunakan anggaran yang dari Polinema dan kemudian kita melaksanakan tes di Polinema, artinya akan ada tes skala besar mungkin yang melibatkan seluruh mahasiswa yang ikut di dalam ISMA vokasi ini, dan mungkin perlu koordinasi yang lebih lama. Tapi kalau kita mengejar jadwal yang memang sudah ditetapkan oleh ISMA dan rupanya cukup mepet gitu ya, saya kira kalau rekan-rekan mahasiswa kemudian memutuskan untuk melakukan pembiayaan mandiri, itu akan sangat cepat saya kira. Jadi bisa ditetapkan tanggalnya langsung dan kemudian rekan-rekan mahasiswa bisa langsung membayarkan terlebih dahulu gitu. Kemudian tesnya bisa langsung sesegera mungkin, dan kemudian seperti yang sudah disampaikan Bu Leni dari ITC, saya kira hasilnya bisa langsung di-scan dan digunakan untuk aplikasi submission untuk aplikasi program di ISMA vokasi ini. Nah, itu salah satu kelebihan kalau pembayaran secara mandiri. Nah, kalau pembayaran misalnya biaya pendaftaran untuk tes TOEIC-nya itu ditanggung oleh Polinema, memang kita ringan dari sisi biaya ya, mungkin ini akan membantu mahasiswa, tapi juga mungkin rekan-rekan mahasiswa yang akan ikut juga harus mempertimbangkan range waktunya gitu. Range waktunya nanti membutuhkan jadwal yang dari Polinema, kemudian membutuhkan persetujuan, harus ada persetujuan ULP juga itu karena berkaitan dengan pengadaan dan lain-lain yang mungkin saya khawatir justru dengan masa periode pendaftaran dan juga kemudian kapan hasil dari TOEIC itu harus disampaikan ke ISMA vokasi. Itu mungkin pertimbangan yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa gitu. Barangkali kalau saya di posisi mahasiswa, saya akan lebih memilih untuk melakukan pembiayaan mandiri di Bu Neni karena itu akan lebih cepat gitu. Dikumpulkan, dikoordinir oleh bisa jadi mahasiswa atau dari KUI atau dari UPT Bahasa gitu ya, melakukan pembiayaan mandiri, kemudian langsung melakukan tes terkoordinir di satu tempat, misalkan minggu depan itu pun bisa langsung dilakukan. Maaf, minggu depan libur ya sudah ya. Masih mungkin libur. Setelah Lebaran, iya. Setelah Lebaran langsung 3 hari sudah bisa didapatkan hasilnya, dan itu mungkin akan sangat-sangat membantu mahasiswa untuk melakukan pendaftaran ini secara cepat, dan mungkin
selang hari raya ini teman-teman mahasiswa bisa sambil mempersiapkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Barik dan Mas Alvin tadi ya, mempersiapkan tesnya gitu, mempersiapkan berlatih tesnya, berusaha mengenal TOEIC itu apa, Duolingo itu apa, sehingga nanti mungkin setelah Lebaran langsung di-arrange, kemudian tesnya langsung diambil dan kemudian itu bisa didapatkan hasilnya gitu. Memang rasanya ya 350 membayar gitu ya. Tapi kalau saya akan berusaha untuk mendapatkan hasilnya secepat mungkin, seefisien mungkin, karena saya harus mengejar target yang yang harus jadwal-jadwal yang sudah sebenarnya ditetapkan oleh ISMA Vokasi gitu. Sedangkan kalau menunggu dari Politeknik untuk anggaran, sebetulnya harus ada shifting anggaran, harus menunggu persetujuan dari direktur, harus koordinasi hal teknis dengan bagian pengadaan karena nilainya memang harus nyempil gitu, mengambil dari porsi yang besar gitu. Memang membutuhkan hal-hal yang seperti itu, dan saya kira itu akan membutuhkan yang cukup waktu yang cukup lama gitu. Mungkin itu Bu Neni untuk memberikan gambaran ke teman-teman. Sekali lagi, yang paling realistis untuk saat ini mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa melakukan pembiayaan mandiri. Kalau itu saran saya sih, saran saya pribadi ya, melihat jadwal yang sudah ada, itu akan lebih fleksibel, lebih cepat dilakukan, dan teman-teman mahasiswa akan dengan cepat mendapatkan hasilnya, sehingga itu bisa langsung digunakan untuk aplikasi beasiswa ISMA. Investasi 350 saya kira untuk 2 tahun murah ya Bu Neni ya? Murah Pak. Untuk ngopi aja berapa Pak? Untuk iya. Masih mahal boba. Kopinya anak senja aja udah berapa Iya. tuh? Itu segera ya. Untuk beli boba juga, daripada untuk beli boba ditabung sebentar gitu, nggak beli boba, nggak ngopi dulu mungkin. Betul, Grab-nya aja kalau pesan udah berapa gitu ya. Saya pikir itu bisa digunakan selama 2 tahun loh. Jadi tesnya 350.000. Mungkin kalau teman-teman berpikir, oh 350.000 tes sekali itu rasanya kelihatan mahal, tapi 350.000 kemudian kita melakukan tes sekali, tapi masa berlakunya itu 2 tahun gitu. Dan itu bukan hanya bisa digunakan untuk ISMA, tapi bisa untuk aplikasi beasiswa, untuk mencari kesempatan-kesempatan yang lain gitu ya, sekaligus juga untuk mengukur kemampuan diri kita terkait dengan kemampuan bahasa Inggris. Saya kira itu investasi yang luar biasa murah sih sebenarnya kalau menurut saya ya, sebagai pengajar saya kira itu terjangkau juga untuk mahasiswa. Saya kira seperti itu Bu Neni, mohon maaf belum bisa menyampaikan berita gembira untuk hari ini, kecuali berita gembiranya bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke azan maghrib. Nah itu mungkin ya. Tapi terkait dengan pembiayaan mungkin akan kami usahakan secepat mungkin supaya mungkin bisa memberikan gambaran ke rekan-rekan mahasiswa. Mungkin. Ya. Baik Pak Ardian, terima kasih banyak. Mungkin kalau Pak Ardian belum bisa memberikan kabar yang cukup baik gitu ya, gitu mungkin saya ada kabar baiknya nih. Ternyata ada support dari dari KUI, dari Kantor Urusan Internasional di Polinema, tapi nggak banyak. Jadi teman-teman mahasiswa harus bisa bersaing. Jadi ada support untuk 10 anak yang nanti ambil tes khusus untuk Duolingo. Jadi nanti akan kami lihat skor 10 skor yang tertinggi nanti akan mendapat support dari Kantor Urusan Internasional. Jadi nanti uang yang dibayarkan untuk tes itu akan diganti oleh Kantor Urusan Internasional. Begitu Pak Ardian. Gitu. Nah, rasanya Bidang 1 juga harus melakukan itu. Nanti akan coba saya sampaikan ke Bu Sari. Kalau bentuknya award itu mungkin akan lebih memungkinkan gitu ya. Jadi bentuknya menjadi kompetisi, teman-teman mahasiswa bisa mengambil tes TOEIC juga, kemudian berapa jumlahnya yang kemudian bisa mendapatkan nilai tertinggi gitu, ini mungkin bisa diganti. Iya betul. Jadi nanti 10 nilai tinggi teratas itu nanti akan mendapatkan support dari Kantor Urusan Internasional. Mudah-mudahan bisa semua, mudah-mudahan bisa skema yang seperti itu ya gitu ya. Iya. Jadi bisa memotivasi mahasiswa juga gitu. Itu sepertinya Bu Ani mau ikut itu mau diganti. Semangat intinya. Kalau yang di bahasa Inggris sendiri dan di bahasa Inggris sendiri kami juga ada yang seperti itu, dan mudah-mudahan kalau bisa ditularkan ya anak-anak bisa menyampaikan ke KPS-nya, ke Kaprosnya. Iya tuh. Pak, apakah ada kompetisi seperti yang dilakukan di bahasa Inggris dan administrasi niaga begitu ya? Iya. Iya, betul sekali Bu. Ya. Semoga teman-teman di sini jadi lebih semangat lagi ya untuk mendaftar ISMA ini. Jadi yang khusus yang bahasa Inggris tadi Bu Siti Rohani sudah menyampaikan bahwa akan ada support juga gitu. Nah, kami dari Kantor Urusan Internasional juga menyediakan memberikan support untuk 10 mahasiswa dengan nilai tertinggi untuk tes Duolingo-nya begitu. Duolingo berapa pun ini ya? Kalau TOEIC kan 350.000. Ya, sekitar 700 lebih sedikit, 705.
Ya. Sekitar 700. Itu insya Allah akan ada pelatihan juga gratis. Barik berkenan memberikan pelatihan gratis. Wah, keren banget Mas Barik ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman di sini bisa ikutan ya Bu Ani ya. Boleh, silakan. Baik, saya rasa ini sudah mendekati waktu berbuka ya. Oke, ini adalah akhir dari sosialisasi ISMA edisi vokasi khusus untuk Politeknik Negeri Malang. Semoga apa yang kami sampaikan Bapak Ibu semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua menjadi bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk teman-teman dan akhirnya nanti segera mendaftar, segera melengkapi berkas dan kami berdoa semoga banyak yang lolos untuk ISMA edisi vokasi kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Wakil Direktur 1, masih ada nggak ya Bu Sari, ya yang berkenan membuka acara ini, kepada Bu Siti Rohani, kepada Pak Ardian, Bu Hilda, kemudian Mas Barik dan Pak Alvin, terima kasih banyak, Bu Tiara juga gitu. Semoga bermanfaat dan selamat berbuka. Saya tutup acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Nini. Saya kira tadi menutupnya dengan doa berbuka puasa. Oh iya, ini timnya belum sih soalnya Pak. Mas Alvin siap-siap soalnya.